Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat walafiat ya. Tetap dijaga oleh Allah dari berbagai penyakit dan juga tetap semangat belajarnya walaupun kita masih dalam suasana pandemi. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ya, Ibu nanti akan menyampaikan hadis arba'in ke-1 yaitu mengenai amal tergantung pada niatnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak soleh dan solehah, Ibu akan membacakan hadisnya dengan perlahan ya, supaya kalian mudah mengikutinya. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilai. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sahnya amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya diterima sebagai hijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang hendak ia cari atau wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak soleh dan solehah, ini isi kandungan hadisnya. Niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Kemudian waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Selanjutnya, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Yang keempat, seorang mukmin akan diberikan ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Kemudian, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh ya, mubah itu boleh dilaksanakan, dikerjakan, dilakukan. Jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Selanjutnya, yang membedakan antara ibadah dan adat, ya, adat itu kebiasaan atau rutinitas, adalah niat. Ya, jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, hadis tadi ya menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman. Karena
dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Tuh ya, isi kandungan dari hadisnya. Kemudian Al-Quran terkait ya, yaitu surah Al-A'raf ayat 29. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Nah, itu ya. Jadi kita segala sesuatunya itu harus dilakukan karena Allah. Karena kita berasal dari Allah dan kelak kembali pun kita kepada Allah. Nah, anak soleh dan soleha, itu tadi hadisnya sudah Ibu bacakan dan juga ayat terkaitnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan, murojaah Al-Qur'annya, murojaah hadisnya, sholat 5 waktunya jangan sampai bolong-bolong. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.